Halo semua, balik lagi di podcast kita. Buat kalian mahasiswa Fakultas Pariwisata pasti udah nggak asing lagi nggak sih sama yang namanya hotel, event, ataupun travel. Pernah nggak sih tapi kepikiran orang-orang di balik layar itu tuh ngurusin aktivitas itu gimana? Iya, mulai dari urusan administrasi, terus kegiatan organisasi, sampai pendampingan mahasiswa, sampai mahasiswi, semua itu ada orang-orangnya dan perannya punya masing-masing gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang pekerjaan di dunia Fakultas Pariwisata, khususnya di bagian kemahasiswaan nih. Kita pengen tahu sebenarnya kerjaan mereka ngapain aja sih, dan kenapa perannya krusial bagi mahasiswa. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber juga nih yang pas banget. Langsung aja kita sapa. Ini ada Mas Reza sebagai kemahasiswaan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Kita mau tanya-tanya ya Mas, izin. Biasanya mahasiswa ini kenal sama Mas Reza ini sebagai apa sih, yang terus sering ngurusin urusan apa juga sih mahasiswanya ini? Selamat sore ya teman-teman ya. Saya di Fakultas Pariwisata ini awalnya pustakawan. Jadi teman-teman ini banyak untuk pertama kali itu untuk pustakawan dan merangkap sebagai kasubag kemahasiswaan di UNER ini. Jadi kegiatan mahasiswa seperti Kak Aceng ini ketua semanya berarti matok saya ini. Iya, Iya, sebagai pustakawan awalnya, kalau sekarang sudah merangkap sebagai kasubag mahasiswa. Kalau bisa diceritain secara singkat nih, kerjaan sebagai kasubag kemahasiswaan itu sebenarnya ngapain aja sih? Simple sih, ngawasin anak kegiatan mahasiswa tersebut. Di approve sama pimpinan atau enggaknya. Oke. Itu berjalan baik atau enggaknya, dan LPJ dari mahasiswa itu. LPJ ya. Oke. Yang kita tahu juga sih mahasiswa di sini tuh kenalnya hanya pekerjaan sebagai dosen dan staff lah misalnya. Sebenarnya ada pekerjaan apa lagi sih di Fakultas Pariwisata ini? Fakultas Pariwisata ini selain dosen, ya kita tendik ini, tenaga pendidik ini ada bagian akademik yang mengurusi bagian ya akademik ya, untuk mengisi KRS ya, untuk aktivasi segala macam. Ada namanya Pulata bagian IT-nya, ada keuangan, dan saya di kemahasiswaan ada bagian kerjasama, ada bagian SDM, ada humasnya. Tuh. Ya, kita baru tahu juga ya, nggak cuma dosen dan staff, tapi banyak banget yang lainnya. Kalau untuk sehari-harinya gitu, urusan mahasiswa tuh sering apa aja sih yang sering masuk atau yang sering dibutuhin gitu ke Mas Reza? Lebih ke approve proposal sebelum kepimpinan, saya dulu pembuatan sertifikat kegiatan mahasiswa itu sebelum kepimpinan saya dulu, itu untuk bagian mahasiswanya. Kalau sebagai pustakawannya, sebelum mereka mengambil ijazah itu approval dari saya, mereka sudah seragam atau belum untuk skripsinya, jurnalnya. Tapi pernah nggak sih selama kerja di pariwisata gitu ya, kayak ada tuh mahasiswa yang pas nanya atau lagi dibutuhin tuh nguras emosi gitu? Ada. Mau contohin di bagian apa nih? Di pustakawannya apa kemahasiswaannya? Dua-duanya boleh. Salah satu. Dua-duanya. Kalau dari pustakawannya, kita kan persyaratan untuk pembuatan skripsi itu sudah ada di website. Nah, sekarang banyak juga mahasiswa itu yang enggak membaca atau merasa menyepelekan ukuran font. Ada yang kan di situ saya mengecek itu dari cover hingga abstraknya. Nah, itu harus seragam. Kalau isi udah urusan pembimbing lah ya. Nah, di situ aja mereka
font dari cover itu harusnya 14, mereka 12, ya saya harus suruh ganti. Nah itu ada yang sampai banting pintu, gitu. Ada yang nggak mau nyapa lagi, ada. Nah kalau dari kemahasiswaan ya biasalah, ngaret-ngaret mungkin ya, rapat jam 7, selesai jam 8, atau acara jam 4, mau sampai maghrib gitu. Ya jadi pulang telat. Paling gitu. Tapi kalau di lain sisi tuh ada nggak sih pekerjaan yang kayak misalkan mahasiswa tuh nanya, tapi itu tuh jadi kayak seneng lah kayak gitu, nggak yang ngerasa harus emosi dulu ngasih taunya, ngasih tahu ini, ngasih tahu itunya. Selagi pertanyaan itu saya bisa, oke aja sih. Tapi kalau misalnya kayak nego-nego waktu atau yang seharusnya nggak sesuai dengan perjanjian, maksudnya mereka dadakan, saya pinjam ruangan, terus dari umumnya tidak memberi ruangan itu, ya saya dari kegiatan ya itu kan beda ya. Ada kalau dari saya kan itu kemahasiswaan itu kegiatan mahasiswanya gitu. Nah sedangkan umum ini kan ruangannya. Kalau saya izin kegiatannya aja, tapi kalau umum itu yang nggak ngasih ya, saya emang untuk kegiatan itu oke gitu loh. Kalau ya paling di situ aja sih mereka telat memberi suratnya aja, surat izin itu. Kalau penasaran nih ya, kalau dari pengalamannya Mas Reza gitu, ada nggak sih mahasiswa tuh yang gampang buat diajak kerjasama gitu? Yang gampang ada, ya biasanya udah komunikasi yang sering, maksudnya beberapa kali ya, biasanya misalnya kayak ketua semanya udah sering ngobrol gitu kan. Tapi kan kalau misalnya antara saya dengan ketua sema dengan BPH itu kan beda-beda ya. Jadi saya koordinasi dengan sema dari awal, dari dia dipilih sampai dia mempresentasikan proker itu saya udah tahu. Nah tapi kan BPH ini kan dia untuk setiap event ini kan jatuhnya koordinatornya itu kan beda-beda. Nah ketua penanggung jawabnya itu beda-beda. Nah di situ dia nggak tahu saya dan dia dapat mandat tuh. Nah kadang-kadang komunikasinya aja, yang bahasa komunikasinya ya kurang nyambung gitu. Tapi balik lagi sih ketua semanya sih Dan ketua semanya yang harus ini. Sebagai mahasiswa, hal yang paling penting ini apa sih yang sering diremehkan tapi dampaknya cukup besar buat kuliah segala macam? Kalau saya sih cuma, saya kan nggak tahu terlalu ini akademik ya. Itu ya kalau misalnya secara umumnya ya mahasiswa ini hadir dalam perkuliahan, membuat tugas, isi laporan, selesai. Ya terkadang kan ada yang cabut, yang bikin tugas, punya suasnya. Sebenarnya kan jadi mahasiswa kan cuma itu aja. Absennya nggak bolong-bolong, dia bikin tugas ya UTS UAS itu dan ngikutin aja. Oke. Buat organisasi mahasiswa ini, menurut Mas Reza ini penting gak sih buat bekal nanti kerja di dunia pekerjaan gitu? Penting. Pentingnya itu organisasi itu untuk saling komunikasi. Gimana? Nah, soalnya karena kerja itu kita nggak individu, kecuali ya wirausaha aja kita juga harus kerjasama sama orang lain gitu. Komunikasi itu emang penting. Jadi emang perlu sih, karena di situ emosinya beda. Gitu. Ketika kita kerja sendiri pasti kelompok, karena emang manusia itu kan orang sosial ya. Gitu. Jadi yang penting komunikasinya ya. Ya. Menurut Mas Reza ini kerja di lingkungan Fakultas Pariwisata ini menarik nggak sebagai nanti kalau misalkan ada mahasiswanya yang udah lulus gitu pengen kerja di Fakultas Pariwisata ini, jadi pilihan yang menarik atau enggak? Ini kan Fakultas Pariwisata lebih baiknya bukan kerja di sini ya. Maksudnya kerjasama dengan fakultas mungkin. Misal teman-teman alumni itu
membuat travel kerjasama dengan fakultas gitu loh. Kerjasama mereka jadi chef mungkin di luar, mereka sharing pengalaman mereka mungkin itu. Jadi tapi kalau misalnya untuk bekerja di sini ya mungkin dia jadi dosen gitu loh. Iya. Gitu. Jadi staff Iya. Kalau jadi staff Kalau staff ya nggak tahu, itu kan perekrutan univ ya. Iya Tapi sih. kalau saran saya sih jadi partner aja, partner. praktek aja ya dengan Fakultas Pariwisata ini. Itu lebih baik kayak. Terakhir nih, pesan terakhir buat mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila ini, biar kuliahnya nggak cuma lulus tapi siap buat kerja, itu ada nggak buat pesan-pesan terakhir? Kuliah itu jangan semaunya aja. Kita ada orang tua, ada doa orang tua. Oke. Tuh. Cukup aja. Sekian dari episode kami kali ini. Nah, kalian kan tahu ya, sekarang di Fakultas Pariwisata ini kerjaannya itu bukan cuma sekedar dosen, staff, tapi bisa juga dari kerjasama antara dari alumninya juga atau dari yang orang lain juga yang ingin bekerja di Fakultas Pariwisata mungkin bisa mengajukan seperti kerjasama, misalkan di bidang kalau sharing pengalaman ataupun kerjasama, misalkan dia kerjanya di bidang hotel atau apa, mungkin bisa itu. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Reza yang sudah jadi narasumber kita pada kali ini. See you next time. Bye bye.